Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kembali berjumpa di Resi Online. Nah teman-teman, pandemi Corona ini juga merupakan salah satu rancangan Tuhan pada kita yang akan mendatangkan berkat pada kita. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi baik atau buruknya kita adalah dengan siapa kita bergaul. Sebab kita ini adalah murid-murid Kristus. Sudah selayaknya kita menyeimbangkan dua hal tersebut, yaitu jasmani dan Kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita mau tinggal di dalam pokok agung kita. Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Resi Online. Tema kali ini adalah menjadi teladan siapa takut.
Ayat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nats ini adalah nasihat yang menguatkan bagi Timotius dari bapa rohaninya Rasul Paulus. Nah, apa itu teladan? Teladan adalah sikap dan sifat yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Jadi, mengapa anak muda harus menjadi teladan? Yang pertama, menjadi teladan adalah perintah dari Tuhan. Menjadi teladan dalam nats firman Tuhan kali ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang mau atau tidak harus dilakukan. Artinya, menjadi teladan adalah suatu keharusan bagi setiap kita, tidak peduli tua atau muda, dan harus dilakukan sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, dengan menjadi teladan, kita tidak akan dianggap remeh. Sekalipun kita masih muda, namun jika sikap, perilaku, dan kata-kata kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, serta memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hal itu pasti akan dihargai dan kita tidak akan dianggap remeh. Nah, bagaimana anak muda menjadi teladan? Yang pertama, jaga perkataan kita. Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan ini berbicara soal bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, yang memberkati dan tidak menyakiti saat kita berbicara, baik kepada orang tua, saudara, maupun orang-orang di sekitar kita. Termasuk ketika kita memiliki status atau mengupdate status di media sosial. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Yang kedua, menjadi teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dalam kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sama kita. Kita tahu bahkan dalam firman Tuhan, kita diharuskan mengasihi orang yang itu memusuhi ataupun bahkan menyakiti kita. Itu menjadi teladan dalam kasih. Hal lain, ketika kita mau mengasihi, kita juga harus berani menegur orang yang melakukan kesalahan. Tentunya saat kita menegur dengan penuh kasih dan tujuan kita agar dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kesetiaan. Menjadi teladan dalam kesetiaan ialah tanggung jawab kita kepada Allah dengan sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Konkretnya, setia melakukan firman-Nya. Dalam Galatia 5 ayat 22, di situ disebutkan bahwa kesetiaan adalah salah satu bentuk dari buah roh. Yang terakhir, yang keempat, menjadi teladan dalam kesucian. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 73 sampai 75, di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Tujuan Allah ini yaitu bahwa kita dapat hidup dalam kekudusan dan kita mau hidup kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Hidup yang kudus, hidup dalam kesucian adalah sesuatu yang secara dunia itu sulit, ya, penuh tantangan. Dan karena itu, maka kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa merasa kita kuat sendiri, kita nggak perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak butuh Tuhan. Dalam hal kesucian ini kita sangat butuh Tuhan.
Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak akan bisa hidup dalam kesucian. Oleh sebab itu, berusahalah tetap menjaga kesucian hidup kita dari perilaku, dari perbuatan, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah teladan dalam kesucian, seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, pada akhirnya teman-teman sekalian, menjadi teladan adalah wujud kita melayani Tuhan. Seperti Timotius yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesetiaan dan kesuciannya, bahkan juga dalam kasih Timotius. Dalam melayani Tuhan bukan sekedar menyisihkan waktu atau sebagian dari hidup kita dikhususkan untuk Tuhan, namun lebih daripada itu mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita sebagai persembahan kepada Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi akhirnya semua siap menjadi teladan. So, menjadi teladan. Siapa takut? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. See you on the next Resi Online.